Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Aprianto dari Prodi Teknik Informatika dan dari kelas G. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tentang Python. Pembahasan tentang Python. Materi yang akan dibahas kali ini, yang pertama adalah sejarah perkembangan Python, yang kedua adalah alasan mengapa menggunakan bahasa pemrograman Python, yang ketiga kelebihan dan kekurangan Python. Apa sih itu Python? Python merupakan bahasa pemrograman komputer yang bisa dipakai untuk membangun situs, software dan aplikasi, mengotomatiskan tugas dan melakukan analisis data. Bahasa pemrograman ini termasuk bahasa tujuan umum, yang artinya ia digunakan untuk membuat berbagai program yang berbeda, bukan khusus untuk masalah tertentu saja. Masuk kepada sejarah Python. Python dibuat pada akhir 1980-an oleh Guido van Rossum di Centrum Wiskunde dan Informatika, atau bisa disingkat dengan CWI, di Belanda sebagai penerusan bahasa ABC. Mampu mengenai pengecualian dan berinteraksi dengan sistem operasi Amoeba. Implementasinya dimulai pada bulan Desember 1989. Versi pertama, Python yaitu 0.9, dirilis pada Februari 1991. Bahasa ini dirancang dengan tujuan untuk memiliki sintaks yang jelas, mudah dibaca, dan mendukung program modular. Selanjutnya Python 1.0 yang dirilis pada Januari 1994. Python ini menandai langkah pertama dalam pengembangan yang lebih besar. Selanjutnya Python 2.0 dirilis pada tahun 2000-an. Memperkenalkan fitur-fitur seperti pemahaman daftar, sistem pengumpulan sampah, dan perhitungan referensi. Selanjutnya Python 3.0 yang dirilis pada tahun 2008. Revisi utama dari bahasa yang tidak sepenuhnya kompatibel dengan versi sebelumnya, dan banyak kode Python 2 yang tidak berjalan tanpa modifikasi pada Python 3. Pada akhir masa pakai Python 2.7 yang awalnya ditetapkan pada tahun 2015, kemudian ditunda sehingga tahun 2020 karena sejumlah besar kode yang tidak dapat dengan mudah dilanjutkan ke Python 3. Python 3.6 tidak didukung lagi pada tahun 2021 dikarenakan setiap perilisannya cukup lama. Selanjutnya pada tahun 2022, Python 3.10 dan Python 3.9 dipercepat, dan begitu juga perilisan yang lebih lama termasuk Python 3.8 dan 3.7 dikarenakan banyak masalah keamanan pada tahun 2022. Sekarang masuk kepada alasan mengapa memilih Python. Yang pertama adalah mudahnya dipelajari dan dibaca. Yang kedua, kemudahan dalam pengembangan. Yang ketiga, cross-platform. Yang keempat, komunitas besar. Yang kelima, dukungan untuk ilmu data dan kecerdasan buatan. Yang keenam, open source. Dan yang terakhir, kemampuan integrasi. Kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan dari Python ini. Kelebihan Python, mudahnya dipelajari. Sintaksnya cukup sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedua, mudah diaplikasikan dalam berbagai produk. Yang ketiga, mendukung Internet of Things. Yang keempat, fleksibel, dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman lain. Yang kelima, meningkatkan produktivitas dikarenakan memiliki banyak library dan desain berorientasi objek yang bersih. Yang terakhir, bersifat open source dan free sehingga dapat diunduh secara gratis dan tidak perlu membeli lisensi lagi. Sekarang kekurangan dari Python. Yang pertama, kurangnya dukungan multiprosesor sehingga dapat membatasi penulisan kode. Yang kedua,
Lebih sedikit developer yang berpengalaman melakukan pekerjaan menggunakan bahasa Python. Yang ketiga, tidak ideal untuk memori intensif teks dikarenakan menghasilkan konsumsi memori yang cukup tinggi. Yang keempat, kurangnya populer untuk mobile app development. Yang kelima, memiliki banyak batasan desain dikarenakan Python diketik secara dimensi. Yang terakhir, kecepatan yang lebih lambat dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Nah, ini adalah contoh sederhana dari bahasa pemrograman Python. Ini input dan ini ada outputnya. Apabila input yang dimasukkan seperti ini, maka output yang akan dihasilkan seperti ini. Mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.